Halo, selamat Halo, pagi. pagi. How are you? Tiba-tiba gue nervous ya. I'm good. How are You're you? good. I'm okay. Oh, Right. you're okay. Okay. Yeah, I'm okay. I'm good. Actually, kemarin abis event. Thank you ya temenin Evil. kemarin. You're Nah, welcome. My pleasure. kalau nggak aneh banget tuh But event tuh. you know that I came for the food, right? Iya sih. Ya apa tuh? Lagi puasa sih pada. Tapi ya apa tuh enak tuh kemarin. Es krim apa tolak angin ya? Es krim tolak anginnya Itu mewah. gokil sih. Mewah banget. Ya udah, oke. Ya, kita hari ini bukan mau bahas itu ya, event ataupun makanan gitu. Career building. Jadi Margaret Han ini adalah newborn photographer. Ya, newborn photography itu kalau gue lihat itu satu fenomena, satu tren lah, atau satu genre baru di dalam fotografi. Relatif baru ya, kalau seandainya kita compare ya. Yeah. Ya, oke. Yang sebenarnya menurut gua itu sepenting pre-wed, bahkan lebih penting lagi daripada pre-wed sebenarnya. Kenapa? Kenapa lo mikir gitu? Bini kan ada mantan ya. Iya kan, anak kan nggak ada mantan anak ya. Iya. Iya Gue gak sih? cukup agree sih. Jadi sebagai seorang ibu, gue juga ngerasa kalau relationship dengan anak itu adalah sesuatu yang gak akan pernah putus gitu. Dan wajib diabadikan dengan sebaik-baiknya. Ya kan? Kaku banget sih ngomongnya, nyantai aja sih. Gue emang kayak gitu orangnya. Rasa. Ya udah, iya sih, relationship anak dan ibu itu kan sangat amat penting ya. Dan juga ya harus diabadikan gitu loh dengan newborn photography. Nah, sekarang kan gini, sekarang kan di rumah sakit nih juga ibaratnya dapat gratis ya, atau ada paketannya kayak gitu kan di rumah sakit. Apa sih yang bedanya sebagai kayak kita hire newborn photographer di luar rumah sakit gitu? What are the benefits? Oke. Nah, yang pasti kalau misalkan lu hire photographer yang lu tunjuk gitu ya, yang lu pilih, pasti kan lu udah suka sama style-nya dong, gitu. You have seen their portfolio. Terus harusnya fotografer yang lu pilih itu pasti udah cocok sama style lu, ya kan. Terus kelebihan lainnya juga pasti lu bisa menentukan pengen temanya kayak gimana sih, konsepnya, yang lebih menggambarkan itu seperti apa, gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Kurang lebih kayak gitu ya. Iya. Oke. Inilah penyakit orang ditaruh di depan kamera dan ngomongnya jadi Gue kaku. lagi mikir nih, soalnya pertanyaan ini gue gak pernah dapet gitu. Bedanya apa dari hire photographer sama it's as if kayak kalau lu hire photographer yang lu pilih, it's like kayak lu ke omakase gitu loh. Kayak you are served what. Gak juga sih, omakase kadang terserah chef ya. Iya betul. Cuma maksudnya kayak lu bisa nentuin kualitas yang lu mau tuh setinggi apa dan sebaik apa. Lu pengen konsep foto itu warnanya kayak gimana, props yang dipakai apa yang mau dikasih lihat di foto itu. Maybe something meaningful yang menggambarkan perjalanan babynya atau reflect something dari family-nya gitu. Sedangkan kalau misalkan di rumah sakit kan biasanya kan complimentary biasanya. Terus dari client sih, yang clients info ke gue ya, biasanya tuh mereka juga nggak ngelihat proses fotonya gitu. Gak ngelihat proses fotonya tuh? Gak ngelihat proses fotonya, tiba-tiba udah jadi fotonya gitu. Jadi ya lebih ya kayak lu foto konseptual. Gue gak bisa bilang pas foto juga sih ya, cuman do you get the idea? Katanya maksud gue gitu. Kayak ya udah, kalau misalkan lu dapet komplimen dari rumah sakit, ya lu terima aja gitu. Oke. Nah, oke nih. Kita kan sekarang berbicara apa tuh kayak newborn photography. Mungkin kita display berapa foto dari lu seperti itu. Ya ya ini foto-fotonya gitu kan, berapa, nanti kirim ya. Kalau enggak gue tayangin nih tanpa fotonya. Ya gue kirim yang banyak. Gue mau ngobrolin sesuatu yang mungkin lebih ke self branding dan business building ya. Di di podcast ini kan sebenarnya baseline-nya adalah gimana caranya supaya kita bisa cari duit lah di dalam fotografi gitu sebagai fokus freelancer. Podcast ini cari duit ya? Ya, fokus podcast ini cari duit. Ya gitulah. Oke, business building, ya kan? Business building kita kan, lu tuh kalau gue perhatiin itu adalah salah satu orang yang cukup eksploratif di dalam marketing, di mana apapun lu coba. Termasuk di IG lah,
YouTube channel lu juga bikin, dan yang lain-lainnya gitu loh, dan platform-platform lainnya seperti kayak mungkin yang jarang orang tahu sebenarnya. Salah satu adalah blasting email, ya kan, WhatsApp group dan yang lain-lainnya gitu. Kalau seandainya lu lihat di dalam fotografer sekarang nih, gitu, apa sih yang kurang dari marketing mereka rata-rata? Kurang dari marketing. Menurut gue hal yang paling krusial adalah muncul di depan kamera. Oke. Jadi karena kita tuh bergerak di service industry, penting banget buat orang tahu siapa sih yang ada di balik bisnis ini. Oke. Gitu. Jadi if you see the trend sekarang itu tuh banyak business owners yang akhirnya muncul ke service. Ya kan? Iya. Iya kan? Betul. Nah jadi akhirnya tuh klien pengen tahu siapa sih yang, kalau di newborn ya, siapa sih yang handle anak gue, siapa sih yang motret anak gue, gitu. Capable apa enggak nih, gitu. Udah pengalaman atau belum? Dan sangat normal buat kita itu buat mau muncul ke depan kamera itu tuh malu-malu banget. Oke. Ngomongnya kayak gimana, even voice over aja kadang kagok. Gitu kan, kayak mau munculin suara aja kayak malu-malu gitu. Dan gue rasa itu sesuatu yang harus terus kita latih sebagai seorang business owner, terutama yang bergerak di service industry. Terus create more content. Oke. Jadi sama aja kayak mempersonify brandnya ya, bukan hanya brand doang gitu ya. Iya, kalau buat fotografi menurutku penting banget sih buat tahu siapa nih yang ngerjain foto ini. Oke. Gitu. So, nah untuk yang kagok dan mungkin aneh nih di depan kamera nih, ada tips gak sih untuk mulai seperti itu? Caranya gimana? Buat mulai, gak ada yang bisa ngalahin jam terbang sih. Jam terbang ya? Gitu. Gue gak tahu kalau lu ngapain, karena lu kan udah di depan kamera tuh udah santai banget kan. Tapi katanya sih, kelihatannya. Here is one of the things that I do. Gue suka ngomong sendiri. Hah? Gimana? Gue suka ngomong sendiri. Jadi kayak misalkan tadi nih, gue kan nyetir sendirian kan. Yeah. Terus waktu gue lagi sendiri itu, gue suka, sebenarnya gue inspired by The Sims. Dulu tau gak sih ada yang kayak latihan karisma gitu kalau dia mau cari job. Iya. Terus dia ngomong di depan mirror kan, bawa gitu. Nah itu sebenarnya secara nggak langsung gue baca juga dari situ. Kalau misalkan lu mau terbiasa ngomong sama orang, harus latihan gitu. Dan salah satunya tuh bisa kayak ngomong sendiri. Terus ngomong depan cermin gue jarang sih, tapi pernah juga gue lakukan. Gitu. Baru kemudian ya membiasakan diri depan kamera sampai lo bisa merasa kamera itu invisible, gak kelihatan. Iya. Gitu. Iya. Oke. Nah, business building kayak kesalahan ya mungkin kekurangan ya dari marketing orang adalah di depan kamera gitu kan. Nah, apalagi sih yang mungkin lu lakukan yang agak spesial gitu di luar personify brand lu dan yang lain-lainnya. Apalagi sih yang lu lakukan supaya bisa mungkin boosting brand lu atau marketing yang yang lebih baik lah gitu. Aduh banyak, mulai dari mana ya? Salah satunya kolaborasi mungkin, if I can say. Ya. Buat boost marketing. Kolaborasi itu bisa sama fellow photographers, juga sama brand, sama camera store, like Joel. Iya. Terus apa lagi ya? Create events. What else? Biasanya gue ngapain sih? Tiba-tiba gue lupa sih gue ngapain aja. Nah, oke. Collaboration, gue mau bahas collaboration nih. Yeah. Lu tadi mention collaboration dulu, berarti itu salah satu hal yang lu pentingkan kan di dalam marketing, cara marketing Bambini Babies ya. Oke. Seberapa pentingnya sih sebenarnya collaboration? Kolaborasi. Yeah. Gue ngerasa dari banyak kolaborasi yang gue lakuin, kolaborasi itu penting buat lu belajar lebih banyak lagi. Oke. Gitu. So it's not always about the profit. Oke.
endpointnya memang kayak ya kalau misalkan lu nggak menguntungkan ngapain jalanin kolaborasinya gitu kan. Tapi dari setiap kolaborasi itu gue selalu belajar hal baru. Oke. Misalnya cara koordinasi dan komunikasi sama orang yang kadang-kadang itu benar-benar total stranger gitu. Kayak gue belum pernah ketemu sampai di hari H event. Baru nih gue interaksi sama orang itu gitu. Terus gimana caranya lo handle miscommunications, terus mismatch perceptions. Oke. Terus ketika kolaborasi itu berlangsung dengan baik, lo akan happy banget gitu, dan kayak nothing wrong lah, bagus gitu kan. Kalau itu terjadi ya lu belajar lebih kayak tekniknya tuh kayak gimana sih supaya kolaborasi itu bisa berjalan dengan baik. Ketika kolaborasi itu berjalan gak baik atau jadi sesuatu yang justru negatif, lu juga belajar gimana caranya lu memanage ekspektasi lu ke depannya, dan lebih manage gimana ya, cara lu mengontrol situasi supaya jangan sampai kejadian hal yang sama lagi. Gitu. Jadi dari situ lo akan belajar banyak hal juga, cara mengembangkan bisnis karena lo dapet insights nih. Bisnis ini kan kalau misalkan kayak foto newborn itu kan bisa dibilang sebenarnya small business ya. Gitu. Kita kayak nggak ada manufacturing, ya kan. Terus kayak bisnis unit kita juga ya gitu-gitu aja sebenarnya. Gitu loh. Kita kayak nggak ada banyak divisions. Jadi dari big business itu bisa belajar banyak kayak, atau dari brand besar bisa banyak belajar juga cara mereka handle bisnis itu seperti apa. Oke. Collaborations jadi bukan berarti sama satu orang aja, bisa aja sama brand, sama big business dan yang lain-lainnya ya. Seberapa ngaruhnya sih collaborations itu kepada self branding lu sendiri, seperti business building, leads dan yang lain-lainnya, itu seberapa pengaruh sih? Gue kasih contoh pengalaman aja kali ya. Jadi gue kan belakangan ini kan gue udah switch ke Hasselblad gitu, dan dari beberapa input orang akhirnya gue menyampaikan itu di Instagram gue gitu, dan I made sure that my clients itu tahu what gears that I'm using. Ntar dulu disclaimer dulu nih, biarpun yang paling penting itu adalah orang yang di behind kamera, tapi kita nggak bisa memungkiri kan kalau gears itu juga pengaruh banget sama hasil kerja kita. Gear penting sih. Ya kan? Iya, benar. Jadi gue pernah specifically hired by a client yang nanya berulang-ulang dan mastiin gue mau tetap pakai Hasselblad kan nanti. Oh gitu. Iya. Interesting ya? Interesting. Karena kan lu pasti berasumsi gak sih kayak klien tuh gak paham lah gears. Iya. Ya dan kan? rata-rata enggak sih sebenarnya sih. Rata-rata enggak. Iya. Tapi mereka tahu ketika lu pakai Profoto gitu misalnya, they know that it's good. Iya. Bagusnya kenapa? Ya nggak tahu. Tapi ya gue tahu itu bagus gitu. Tapi itu benar sih, gear itu tidak penting, tapi penting pada saat pitching sih. Kalau misalnya komersil ya, itu kadang-kadang gear itu akan kita kan harus masukin equipment list tuh di dalam pitchingnya gitu kan. Nah itu penting sih. Jadi ya itu ngaruh banget. Jadi quality gear yang dipakai dan yang lain-lainnya. Karena ya namanya kalau kita bicara pitching kan corporate ya. Corporate mereka kan akan analisa tuh semua semua yang dipakai, apa yang mereka bayar gitu kan. Kayak contohnya kemarin gue kolaborasi sama brand handphone Vivo. Gitu. Mereka tuh sampai gue mesti list down equipment aja, apa aja yang gue pakai. Gitu. Bahkan sampai props-propsnya itu sampai daun pisang aja masih dihitung satu persatu. Gak serius gitu loh. Jadi memang betul man behind the camera itu penting. Akan tetapi gear itu juga salah satu yang pengaruh sih mau gimana pun. Gitu. Jadi di meja ini ada Hasselblad. Sebenarnya ini yang generasi pertama ya, X1D ya. Kalau lu kan udah pakai X2D tuh. Tapi kalau saya foto itu mungkin yang ini sama itu bedanya di autofocus dan quality of life changes-nya aja kali ya. Cuman lu tahu gak sih, medium format ini 40 jutaan juga udah dapet sebenarnya. Oh ya? Iya, kalau seandainya kita bandingin dengan Sony yang latest A7R5 dan yang lain-lainnya yang masih mungkin 50-60 juta. Boleh sih di-consider medium format itu di harga 40 jutaan yang memang
karena itu fisika ya, sensor size itu tidak bisa dibohongin sih. Iya. Heeh. Lu kan juga dulu kan juga apaan sih? Iya. Gitu Kayak, kan. Ngapain sih? Ngapain Ini sih? udah kamera berat lagi, terus lebih gede kan? Lebih gede, autofokusnya lambat. Ya men. Iya, autofokusnya lambat. Tapi lu sendiri ngerasain kan perbedaan antara quality of gear gitu loh. Iya banget sih. I don't think I can ever go back sih jujur. Itu sesuatu yang perlu dirasakan fotografer gak sih? Gak bisa dijelasin gak sih sebenarnya? Iya banget. Tapi fun fact ya, gue started itu pakai kamera second APS-C, Oke. APS-C sensor. Baru kemudian gue upgrade pelan-pelan. Mhm. Pelan-pelan nggak ya? Ya pelan-pelan sih, biarpun agak ngebet juga. Mhm. Ke DSLR dulu, full frame kan. Baru ke mirrorless full frame. Iya. Kemudian baru loncat ke medium format. Oh, oke. Gitu. Oke. Iya. Jadi dari kamera-kamera itu 3 diantaranya Mhm. mereka tuh second hand. 3 di antara second hand. Second hand. Oke. Terus I had kamera barunya berapa ya? 2 I think. Mhm. Ini gue baru nyadar juga loh. Iya. Jadi dari 5 kamera yang gue pakai selama karir gue, 2 baru, 3 second hand. Kalau gak salah tuh, lu waktu beli A7R5, lu sempat pakai A7R5 juga kan? Ya waktu itu belinya di kita ambil keputusan beli di kita lihat barangnya di dijual kamera gitu. Iya, Dan ternyata itu barangnya masih mulus sebenarnya. Iya. Gak ada bedanya men. Iya. Ya ibaratnya itu bener-bener lu beli baru buka box sama lu buka box yang second itu gak ada bedanya. Iya, gue bingung Iya kenapa gak sih? sih orang jual barang kayak gitu, tapi ya thanks ya. Sering-sering aja banyak yang kayak gitu. Iya. Begitu juga Hasselblad lu juga like new kan? Iya, Gitu. Dan harganya bedanya jauh ya? jauh banget sih. Jauh banget. Nah. Jauh nggak ya? Jadi gini, sebelum gue ngomong ke situ ya, orang tuh kalau ngomong second hand pasti ada stigma kayak, gue takut lah kondisinya kayak gimana Iya. gitu. My first second, gue juga dulu mikir kayak gitu. Jadi my first second hand, gue tuh beli dari temen. Oke. Karena gue pikir ya udah aman lah temen gitu kan. Kalau misalkan ada apa-apa, gue tinggal cari aja nih. Iya. Yang bener lu jualan barang gini. Terus habis itu gue nggak pernah beli dari toko gitu. Nah pertama kali itu waktu beli si A7R5 ke sini, sebenarnya gue cuma iseng lihat doang. Dalam hati tuh gue mikir kayaknya gue nggak bisa deh second gitu. Kenapa sih mukanya rese? Soalnya kan 2 kamera terakhir itu kan dan jangka waktu lumayan panjang, gue kan selalu got them new gitu. Dan itu waktu karir gue tuh udah berjalan konstan gitu loh. Kayak gue udah tahu ini tuh I will do this probably for the rest of my life gitu. Nah terus tapi waktu gue nyampe di Joel sini terus gue pegang, itu bener-bener felt like new. Iya, nggak ada bedanya. Terus ya udah gue save lah, ada money ngapain gitu. Misalnya gue spend additional beberapa juta buat kan misalnya itu bisa dialihkan buat lensa dan lain-lain. Betul. Gitu. Apalagi kayak Hasselblad kan. Bedanya ya lumayan lah. Ya, itu sih yang gue sebelum kita balik lagi ke kolaborasi ya. Salah satu kenapa gue suka beli kamera second di toko, tidak di online atau di secara personal. Karena mereka itu di toko ada professionals yang memang akan evaluasi kondisi kameranya seperti apa. Yeah. Dan karena gue temenan sama jual kamera udah lumayan ya gitu ya. Yang gue perhatiin itu kamera yang rusak itu dibawa pasti diservis duluan sebelum dijual. Diperiksa kalau ada yang salah. Mereka jarang sekali jual kondisi as is. Gitu. Jadi mereka akan bawa misalnya mungkin kamera yang lebih high value misalnya Leica atau gimana. Kalau misalnya di Leica itu di rangefinder ada namanya CLA, Cleaning Lubrication Alignment gitu loh. Nah, itu mereka akan benerin dari focusing rangefindernya, lubrication kameranya di dalam analog mechanical mekanik di dalam kameranya ya, sama ya bersihin kameranya di dalamnya bukan di luar gitu loh. Jadi ya seperti itu. Ya gue cukup yakin kalau mau beli kamera second mendingan lebih aman di toko sih sebenarnya. Gitu. Iya. Memang lebih mahal dikit daripada kita beli dari teman. Cuman ya lu bisa pastikan aman gitu loh. Kan dulu kan gue nggak tahu. Ya, oke, kita balik ke collaboration. Jadi collaboration itu tadi kita bicara itu salah satu tools yang bagus buat brand building.
mungkin bisa percepat brand building kita. Iya. Not Gitu. just brand building sih, mungkin lebih ke business building menurut Business gue. building ya. Iya. Oke. Bisa cerita gak sih kolaborasi pertama lu tuh seperti apa dan mengapa lu ambil keputusan untuk ada kolaborasi itu? Kolaborasi pertama gue yang paling ngena itu mungkin during pandemic. Oke. Yang benar-benar gue ngerasa ini kolaborasi yang bisa berjalan dengan baik banget Oke. gitu. Oke. Jadi gue cerita dulu ya, waktu pandemic itu kan basically bisnis fotografi itu harus shutdown. Karena lu gak boleh kontak sama orang kan. Yeah. Apalagi kalau newborn gitu. Mana ada sih parents yang berani di awal-awal buat ngasih newbornnya kayak risk the exposure of the COVID-19 Iya. gitu. Jadi selama I think 3 bulan pertama kan gue juga takut dong kontak sama orang lain. Kan that time anak pertama gue umur berapa ya? Pokoknya masih TK deh. Terus yang kedua itu masih baby banget 6 bulan. Jadi gue juga takut. Akhirnya we decided buat tutup bisnis selama 3 bulan. Oke. Gue kira kayak 3 bulan beres gitu kan. Taunya gak beres-beres. Buset 2 tahun. Tapi ya setelah 3 bulan itu memang kita udah ada kayak protocols. Kan udah mulai diajarin juga kan sama government, sama bidang kesehatan tuh gimana caranya buat jaga jarak. Terus ada tes swab, ada apa satu lagi namanya PCR ya. PCR. Nah itu kita itu tuh kayak udah daily basis lah ngetes kayak gitu. Nah tapi tetap aja yang namanya session itu kalau gue ingat terbatas dan drop I think by 50%. I thought it would be worse. 50% masih oke ya. Iya. Bahkan mungkin kalau kontak kayak gitu waktu awal-awal scare kayak gitu parah gak sih? Bahkan maksudnya, gak ada yang berani kontak secara deket gitu loh. Iya, kita lebay banget. Kita udah kayak alien, kayak astronot. Iya benar. Masuk ke rumah klien tuh kayak biarpun udah tes lagi gitu. Pokoknya ya gitulah, gila sih. Iya. Bener-bener kayak ya. Jadi kan itu kan drop by 50% dong. Iya. Sedangkan kan ini kayak uang sekolah kan sama aja. Kebutuhan sehari sama aja kan. Benar. Jadi harus ada substitute dari situ. Mau kayak gimana. Sebelum pandemik itu kita tuh bisa kayak sampai nolakin klien gitu loh. Iya oke. Bukan karena kayak gue laku banget kayak kacang goreng. Cuman gue tahu di service industry terutama fotografi itu kita tuh sebenarnya ada limit. Creativity limit gitu. Jadi kalau misalkan lu udah sampai kayak batasnya, udah sih lu harus tahu kapan stop gitu. Oke. Karena kalau nggak lu bakal burn out. Iya. Iya nggak? Iya. Lu pernah ngerasain itu nggak? Banget. Ya kan. Kalau misalnya lu benar-benar maksain diri just for the money, kualitas lu pasti akan drop. Iya benar. Ya kan. Benar banget. Terus ini agak offside dulu ya bentar. Terus jadinya nanti lu nggak bisa kreatif dan lu nggak ngerasa enjoy lagi sama kerjaan lu. Iya. Gitu. Kita bahas apa tadi? Pandemik. Oh pandemik ya. Sama kolaborasi. Iya. Nah jadi di tengah-tengah pandemik itu kan mulai bermunculan online workshops, online everything lah, online shopping, online workshops, bahkan sampai ada yang online photo session. Jadi lu kayak video call. Kemarin Aldo ngomong tuh. Iya kan, video call terus lu motretin klien lu dari layar laptop gitu. Which was very absurd ya. Itu absurd sih, absurd cuman ada ya, lucu keren sih. Lucu, itu kreatif banget. Nah, akhirnya kan gue sebenarnya udah pandemi itu tahun berapa sih kita? 2019. 2020 yang udah parah banget tuh, udah mulai benar-benar. Itu udah 2019 kan pertengahan. 19 baru ada rumornya sih, baru mungkin waktu itu gue ingatnya itu gue bulan Mei itu udah dengar bahwa ada ini, cuman yang benar-benar diseriusin itu 2020 sih, seingat gue gitu. Oke. Ya pokoknya itulah, gue agak lupa juga. Pokoknya sebelum itu gue udah berjalan workshop masterclass itu kan, yang full in person. Kayaknya udah jalan sekitar 7 batch gitu. Terus yang terakhir itu tuh ada beberapa workshop lagi. Itu tuh pas sebelum pandemic banget, waktu mulai ada rumornya. Sebelum shutdown gitu. Nah setelah shutdown itu kan banyak online. Terus akhirnya gue lupa sih gimana. Jadi kan gue udah pakai Profoto waktu itu. Kemudian waktu itu sebelum ini tuh ada apa sih namanya? Gue lupa jabatan dia apa. Pokoknya orang Profoto tuh datang ke Indo. Sehingga gue dipertemukan lah sama si representatifnya mereka ini. Gitu. Sama dealer lah ya. Bukan dealer. Distributor. No, HQ-nya. Orang HQ-nya Profoto datang
waktu itu dikenalin sama distributornya. Oke. Nah dari situ kemudian gue kan melihat siapa aja sih yang kenalan sama si Profoto ini. Salah satu itu ada Om Fajar. Fajar Cristiano. Fajar Cristiano. Oke. Gitu. Gue lupa ya apa waktu itu gue komen atau DM atau apa. Pokoknya akhirnya itu leads to a conversation. Pembicaraan tentang fotografi, tentang kolaborasi, tentang workshop. Dan di situ kita sama-sama ngerasa kalau frekuensinya ketemu nih. Oke. Gitu. Jadi kolaborasi itu tadi pertanyaannya apa sih? Jadi mereka kemana-mana sih. Gak apa-apa lanjut aja. Pertanyaannya sebenarnya itu lu collaboration pertama itu apa, tapi efeknya kenapa dan kenapa lu lakukan itu. Cuman gak apa-apa, lanjut aja. Iya, oke. Nah gue ini bercerita aja ya. Nah kolaborasi itu menurut gue paling penting itu adalah lu punya frekuensi yang sama, atau lu bisa bilang chemistry. Oke. Gitu. Ketika lu bisa ngobrol sama partner kolaborasi lu selama berjam-jam lah atau berhari-hari tanpa putus, berbagai hal gitu ya. Lu bahas tentang fotografi lah, lu bahas tentang bisnis lu. Nah itu salah satu green flag kalau misalkan lu itu bisa nih jalan kolaborasi sama orang ini gitu. Dan ketika itu gue sempat sering diskusi sama Om Fajar Cristiano itu. Kita kan pekerja malam ya. Iya. Kita bisa begadang-begadang ya. Enggak sih gue, ya udah. Iya gue iya. Nah, gue ingat kita tuh pernah bahas fotografi dan itu sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi gitu. Apalagi pandemik kan, waktu itu semua online based gitu. Terus dari situ lahirlah online workshops newborn for the very first time. At least di Indo ya, gue gak tahu sih kalau itu itu workshop itu kolaborasi antara Fajar sama lu. Iya, jadi Om Fajar itu sebagai hostnya. Oke. Waktu itu dia ngajakin gue buat bikin workshop newborn yuk, gitu. Sebelumnya dia juga udah bikin beberapa online workshop juga, gitu. Terus muncul ide itu, terus gue tuh kayak mikir dong, online gimana ya cara streamingnya tuh kayak gimana? Kan butuh kamera dong, nggak mungkin pakai HP kan, nanti kualitasnya nggak kelihatan gitu. Jadi kita bikin gimana caranya supaya teman-teman baik di Jakarta, luar kota dan dimanapun itu bisa ngelihat teknik-teknik fotografi itu benar-benar kayak mereka hadir in person. Oke. Gitu. Nah dari situ berjalan awalnya kan satu batch. Kita pikir ya udahlah gitu, nggak ngapa-ngapain juga kan di rumah. Tapi ternyata itu berjalan sampai pandemi itu udah berakhir. Itu berapa batch tuh? 11. Gila. Satu batch berapa? Satu batch Satu kira-kira batch rata-rata itu berapa? awal-awal tuh sekitar 20 peserta. Banyak loh. Banyak. Jadi within the nyayur loh. Ya, apa tuh nyayur weh? Apa sih artinya nyayur? Ya itulah, nanti mereka tahu kok nyayur tuh apa. Gak apa-apa. Enggak, ya dapat duit banyak loh. Gitu. 200 orang coy. 200 orang loh, itu lebih loh. Iya, makanya waktu itu tuh sebenarnya happy dan agak sad juga at the same time. Kenapa? Gue happy karena ada opportunity ini, gitu. Tapi gue juga sad karena gue tahu banyaknya peserta itu karena banyak juga orang-orang yang mencari opportunity baru di pandemic ini. Oke. Gitu loh. Jadi teman-teman dari genre newborn yang udah berjalan, mereka menyempatkan diri akhirnya dari situasi itu buat upgrade diri. Banyak teman-teman yang baru mau memulai hal baru dan salah satunya itu dari workshop ini. Terus yang ketiga ada teman-teman dari genre lain yang waktu itu struggling. Misalkan wedding itu harus benar-benar off. Iya, ada rulesnya tertulis kan. Secara legal mereka nggak boleh gitu. Sedangkan kalau kayak newborn kan nggak pernah regulated gitu. Dia tetap bisa berjalan gitu. Jadi akhirnya banyak yang berada ke newborn. Gue lupa sih, gue pernah cerita ke lo nggak ya, salah satu quote yang bikin gue kayak sampai sekarang mungkin masih bisa nangis sih kalau misalkan ingat. Quotes apa tuh? Gue pernah denger sih, cuman ya apa? Demi konten. Nanti Enggak. tinggal gue bisa bikin klip. Ya udah, itu quote-nya apa tuh? Jadi pandemic itu kan sebenarnya banyak orang struggling kan. Terus sebenarnya gue nggak pernah mikir gue bakal ngajar. Oke. I was not a person kayak yang enjoy teaching, sharing gitu. Terus sejak gue dengar ini waktu itu chapter berapa ya?
kayaknya workshop online yang kedua deh. Kan ada testimoni dari students gitu kan. Jadi salah satu fotografer namanya Mas Anas dari Jawa Tengah, I think Solo ya kalau nggak salah ingat. Sorry ya kalau salah Mas Anas. Dia bilang kayak gini, kadang seorang guru itu nggak sadar kalau dia sedang membuka pintu rezeki buat murid-muridnya. Wih, oke. Itu gue langsung ambiar di depan kamera. Disaksikan oleh semua murid gue kayak wah. Karena ya sebenarnya kan waktu itu semua orang berusaha buat survive. Gue bikin online workshop juga gue berusaha buat survive for my family, gitu loh. Dan di sisi lain ternyata ya mereka juga sama-sama lagi berusaha buat survive gitu. Dan ternyata apa yang gue lakukan itu bukan cuma berguna buat diri gue, buat family gue, tapi juga bisa buka pintu rezeki buat orang lain. Gitu. Yeah. Seru ya, keren. Seru. Keren sih. Biar mungkin itu kali, mungkin ya kelakuan kita bisa Kelakuan. Oke, sorry. Apa yang kita kerjakan itu mungkin buat kita sepele mungkin ya. Mungkin ya kita ada tujuan yang lain, cuman kita efek ke orang lainnya itu bisa sedalam itu juga ya. Iya, gue juga sebenarnya kadang nggak pernah mikir sampai sedalam itu. Ketika dapat feedback kayak gitu baru kayak, oh oke, bisa sedip itu ternyata. Iya sih, gokil sih. Nah, itu kan kolaborasi yang works. Udah nggak enak nih tujuan. Kolaborasi yang works sesuatu. Jadi kita rekap aja ya. Itu jadi menurut lu why did that collaboration work? Gitu. Oke, rekap ya. Satu, chemistry dan frekuensinya harus sama. Oke. Gitu. Itu berarti mencangkup work ethics juga. Gitu. Jadi kalau misalkan lu mau bekerja sama, itu harus ada suatu level susah barengnya, kerja barengnya, capek barengnya itu harus sama. Oke. Kedua itu ada mutual benefits, pasti. Misalnya gue kolaborasi sama lu nih, gitu. Yeah. Misalkan gue bilang kayak kolaborasi yuk gitu. Can I use your studio for free? Misalnya kayak gitu. Terus lu pasti nanya dong. Terus what's in it for me? Iya benar. Ya kan. Terus gue bilang ya apa ya gitu. Nggak tahu deh gitu. Misalkan gue bilang kayak semua income-nya buat gue. Terus ya apa untungnya di lu? Emang bener gitu apa yang itu sih. Terus lu nge-host gue buat apa gitu? Iya gak? Gue tiba-tiba inget lu ada kolaborasi sama lu yang gue cuman gue yang dapet income, lu enggak. Ntar kita bahas deh. Ntar kita bahas deh. Gue tagih ya, gue kirim invoice. Mutual benefits, oke. Ini summary ya biar cepet dulu. Yang ketiga itu adalah mutual respect. Ya. Gitu. Kalau misalkan salah satu partnernya itu melihat partner lain itu sebagai inferior, dan satu itu ngeliatnya kayak superior. Gak ada balance. Yes. It will never work. Ya benar. Gue pernah ngomong sama Augie tuh, dia kan ada kolaborasi yang dia lebih bukan kolaborasi sih, dia lebih kepada kayak akuisisi ya, di akuisisi atau bukan akuisisi sebenarnya, bener kolaborasi waktu itu. Tapi jatuh-jatuhnya karena satu pihak merasa superior, jadi si Augie di hire gitu, Creative Era waktu itu episode ini. Gitu. Oh gue tahu nih kayaknya ceritanya. Iya kan, tapi tetap jangan disebut namanya. Jadi. Gitu. Iya. Oke. So mutual benefits, mutual respect, mutual lah ya. Pada intinya mutual. Kolaborasi itu harus ada satu kata mutual, di mana masing-masing harus ada benefits, harus ada respect, dan work ethicnya juga harus mumpuni gitu, ya kan? Chemistry, energy, frequency, penting. Tuh ada gak sih kolaborasi yang gagal? Ada beberapa. Beberapa nih Mau? Beberapa. Okay. Yang major sih satu. Oke. Cuman kolaborasi lain tuh dibilang fail itu juga enggak ya. Ini sebelum gue masuk ke yang major ya. Tapi gue tahu ini tuh cuma one time off doang. Artinya kayak gue kolaborasi satu kali sama partner ini, gue tahu gue nggak akan berlanjut lagi. Gitu. Pointless dong. Ya well, for the first time kan lu nggak tahu. Lu berharap lu dapat benefits, mutual benefits, terus lu berharap buat build long term relationship yang bisa sama-sama saling menguntungkan, gitu. Dan kembali lagi, ketika salah satu itu nggak bisa melihat benefitnya, ya udah goodbye, lu nggak akan bisa long term. Oke. Boleh elaborate gak itu? Itu kayak apa tuh kolaborasi seperti apa?
Yang mana nih, yang major atau yang Enggak. Yang minor minor? dulu aja. Nanti yang major kita kan nanti main course-nya gitu. Minor ya, oke. Minor misalkan gue kolaborasi sama salah satu gue pernah kolaborasi sama fotografer, pernah juga kolaborasi sama prop shop. Prop shop. Oke. Jadi mereka sama-sama itu nge-host untuk workshop newborn gitu. Nah, for some reason mereka tuh pengen ikut workshop gue. Jadi pengen nge-host, pengen ikut workshop gue. Jadi pengen reap the benefits gitu. Tapi gimana ya? They didn't want to fully participate di situ. Oke. Gitu. Dan the weirdest thing itu kayak mereka tuh nggak mau ketahuan kalau mereka tuh ikut workshop ini. Bentar, mereka tuh nge-host atau ikut nih? Gue agak Both. ngeblank. Jadi ini yang kita bahas yang intinya deh, yang photographers ya. Nge-host dan ikut workshopnya. Oh iya, gue paham. Lo ngerti gak sih? Kayak maksudnya kayak, oh ya, I want to know your techniques. Gue pengen tahu lu gimana do it-nya and everything. Terus tapi gue nggak, mungkin ada suatu pride. Gue mau treatin orangnya lagi waktu itu. Mungkin ada suatu pride dalam diri dia yang ngerasa kayak, no, I'm better than her. Jadi gue nggak mau orang tahu kalau ya gue belajar dari dia gitu loh. Gue mau treatin dia. Ya itu Kayaknya urusan lo. Gue tahu siapa sih, itu dosa gue sih. Bukan, iya sih, iya. Itu aneh sih, asli itu aneh. Iya, karena kan Itu ketika aneh. sebenarnya lu mulai mau bekerja sama kan lu mikir-mikir dulu kan pasti ini oke nggak nih orangnya gitu loh. Jadi gue juga nggak nyangka kayak, hah, kok tiba-tiba kayak gini gitu. Oh, oke. Ya tapi most of the collaborations yang gue udah jalanin itu berlangsung dengan baik banget gitu. Kebanyakan partner collaboration itu become good friends, very good friends, best friends. Mungkin gue bisa bilang ya kayak pada akhirnya bakal jadi long term partners lah. Ya. Gitu. Ngomong-ngomong kolaborasi, gue mesti statement dulu nih. Gue mesti minta maaf dulu nih. Jadi selama ini sebenarnya podcast ini tidak hanya disponsor sama Joel Kamera saja. Tapi selama ini episode ke-8 baru pertama kali gue sebut nih. Podcast ini juga disupport sama Patio. Yaitu Patio itu adalah di Joel Kamera itu ada cafe yang namanya Patio. Oh, iya. Hari ini kita tidak ditawarin kopi karena Wow. gue belum sebut mereka selama 8 episode gitu loh. Udah. Jadi gue ditegur dia itu cuma dikasih air putih gitu loh. Kang, sorry Kang, Salted egg chicken boleh sih. boleh gak minta menunya buat tamu kita ini? Gila, gue Iya, kira, tolong dong. Tolong dong. ada berita Iya. menggemparkan apa. Jadi ya bener-bener gue lupa gitu loh. Sampai 8 episode men, gue gak pernah sebut. Oh ini ke-8 hoki ya berarti Iya, ya ke-8 disebut hoki. ya. Iya kan. Ini Jadi, gue episode ke-8 nih. hah? Gue episode ke-8. Gue suka nomor 8 tau gak. Jadi Gitu. waktu launching Bambini itu gue pilih 88. Hah? Maksudnya? Oh, 8 Tanggal Agustus. 8 Agustus ya benar. Tanggal 8 Agustus Iya. ya. Episode ke-8 adalah Lempar aja mau. mau minum apa silakan dipesan, mau Oh, iya. makan apa bayar sendiri. Ini Pesan aja. pesan aja tapi nanti bayar ya. Kita tanggung jawab. Gua bagian Udah. jawabnya, lu Iya, bagian iya, tanggungnya iya. gitu aja. Iya. Mau ini cucumber mint lemonade. Cucumber mint nih, lemonade. Iya. Oke, cucumber mint Kang 1 sama summer fizzy dong 1. Ini sih ngejebak gue sih. Sebenarnya lo yang pengen pesan kan? Iya benar. Iya, benar. Enggak, gue hari ini ditegur banget kayaknya kok gue dicuekin sama Petio gitu. Iya kan. Jadi gitu, hari ini akhirnya Petio disebut ya. Iya. Oke. Sip. Ya, kita lanjut. Iya, Kolaborasi masih. masih. Ini heavy on Gue tahu sih, collaboration ya? gue inget banget kita kondisi itu seperti apa. Dan juga menurut gue sih aneh banget sih. Bener kata lu, dia berusaha menutupi semua trace bahwa dia ikut workshop lu. Iya, gue terkejut sih. Kayak, hah, kenapa gitu kan? Iya. Sebenarnya kan iya. gue nggak tahu sih apa ini cuma trace orang Indonesia atau apa ya. Cuma kan kita berprinsip sebenarnya kayak you can learn from anyone, Iya. anywhere, dan nggak ada salahnya
Iya gitu. benar. Gue juga belajar setiap hari dari genre lain, dari fotografer manapun, Betul. dari bisnis apapun, ilmu apapun yang bisa gue apply Benar, gitu. benar sih, benar. Itu sih, itu aneh. Itu masih minor ya. Minor Kita itu mah nggak apa-apa tunggu lah. drinks kita dulu dari patio, baru kita lanjutin ke yang major ya. Gitu. Aduh, yang major tuh sedih sih Yang sebenarnya. major sedih ya. Oke. It Nanti was kita something that sebut. I thought would be a very long term collaboration. No, I saw it coming. Iya. Iya sih. Gitu. It's my ya udah. Iya, oke. Sip. Kita lanjut ke apa? Kolaborasi lagi yang cukup aneh sih kalau menurut gua. Apa Sebelum nih? kita bahas yang major ya. Gua itu sebagai street photographer dan Oh, portrait iya. photographer. Ya kan? Bisa dikatakan itu yang gua upload malah kebanyakan itu street photography. Memang benar gue ada jalanin gue dasarnya itu sebenarnya portrait photographer, tapi gue jarang banget posting. Tapi kenapa lu mau collaborate sama gue gitu loh, yang sama sekali gak ada hubungannya sama newborn photography? Collaborasi itu kan didn't happen overnight. Benar. Sebelum itu kita sebenarnya banyak bertukar pikiran tentang fotografi, tentang bisnis. Ya gak sih? Benar. Seingat gue sih. Iya benar. Waktu itu kan di grup ya. Ingatan gue sih biasanya bener. Gue yang agak distorted gitu. Nah sebenarnya awalnya itu kita mau kolaborasi itu bukan maternity awalnya. Bukan. Itu awalnya ide. itu yang ingat gak? Gue ingat, gue Yang belum randomly terrealisasi sampai sekarang. Nah, gue Boleh randomly kali kita message lu kerjain. karena ada ide aneh gitu loh. Ide Iya. aneh di mana gimana caranya gue mau gabungkan street photography ya itu. Gue waktu itu, gue ingat, gue lagi research Bantar Gebang, Ya. tempat penumpukan sampah Ya. gitu kan. Sama gue mau bikin statement nih, ini adalah dunia yang kita serahkan ke generasi berikutnya. Jadi gue langsung nanya lu, di tempat kayak gitu newborn fotografi possible gak ya? Pas gue dapat message, hah siapa nih orang gila tiba-tiba? Itu pertama kali lu tanya gue kan. Bener. Kayak Dan gue gak high gak apa-apa, langsung random gue message DM lu aja iya, kayak gitu kan. March, what do you think? Hah? Ini orang gila ya. Terus tapi I thought ya why not gitu. As always gue selalu tertarik sama kolaborasi dalam bentuk apapun. Iya. Terutama sama fotografer channel lain, itu seru banget sih. Gitu. Jadi dari situ kayak kita banyak discuss tentang foto, tentang gears I think, lighting juga. Iya, lighting bener. Banyak berargumen juga tentang banyak hal. Betul. Dan kemudian gimana sih awalnya kita mau maternity ya? Gue lupa sih. Lu yang bahas duluan sih. Lu pengen kita sempat bahas ibaratnya. Oh, waktu itu kayaknya itu dari workshop gue di Godox yang Anastasia. Enggak, waktu itu kayak gue belum kenal lu. Enggak, waktu itu kan sharing so foto terkenal. di dalam grup kayak gitu kan. Terus abis itu lu mau bikin maternity yang seperti itu, fine art maternity. Oh, gila gue gak ada memori nih. Yang gue inget tuh kayak strugglingnya kolaborasi sama lu sih, capek banget. Apa sih? Sumpah. Gini loh, sebenarnya secara frekuensi dan energi dan chemistry sebenarnya menurut gue kita bisa masuk gitu. Benar. Tapi secara profesional, gue sama lu tuh sama-sama opinionated banget. Benar. Iya, Terus keras kepala dua-duanya. Iya, terus kita punya kayak standar kerja yang sebenarnya agak beda juga. Iya. Gitu. Jadi mungkin lu lebih praktikal. Kalau gue tuh lebih mau make sure semua tuh udah kayak well prepared. Benar. Gitu. Benar. Dan itu banyak clash-nya. Tadi bahasnya apa sih? Terus gue suka sidetrack gitu ya. Juga lupa kan? Enggak, gue kan lupa. Kenapa mau kolaborasi sama lo ya? Iya, gue kan lupa. Sebenarnya gue gak banyak mikir waktu itu. Gue cuma mikir kayak, kayaknya gue bisa kolaborasi sama lo karena bahasanya kan nyambung nih gitu. Tapi ternyata susah banget, mau nangis. Tapi it went well in the end. Oh, you disagree ya? Enggak, gue bukan disagree, tapi dari sisi seperti lo bilang tadi, kolaborasi itu ajang kita belajar sih. Gue banyak belajar dari lo sebenarnya. Banyak yang bikin gue mungkin kebakaran jenggot pada saat produksi, ya itu sebenarnya bisa dihindarin dengan planning yang lebih proper.
Bener gue ada planning, akan tetapi gue lebih planning kepada technicalities-nya. Teknik, secara apa tuh, secara lighting lah, secara scene dan yang lain-lainnya semuanya gue akan prepare secara penuh gitu loh. Tapi yang sering gue lupa adalah human elementnya, prepnya di sana, gitu loh. Human management, client management dan yang lain-lainnya. Masuk aja guys, gitu. Yo, cucumber di sana. Thank you. Hah? Gimana? Guys, sorry, balikin fokus dulu ya. Takutnya lari fokusnya, kameranya. Oke. Ya, oke, sip. Asik dikasih minum lagi. Makasih Pak Boleh Tio. langsung nggak? Iya, boleh, silakan. Nah, Tanpa bermalu-malu. gua belajar human management. Gimana caranya kita berbicara dengan klien, gimana caranya kita berbicara dengan apa tuh, ya tim kita lah. Karena gak bisa dipungkiri gue dulu itu people skills gue itu parah. I can totally see that. Iya. So sih. Sebenarnya yang tahu itu Augie sih. Yang separah Oh, iya. apa gue tuh Augie sih. Yang gue ketemu lu itu udah better banget sebenarnya. Oh itu better ya. Itu udah better. Ya, bagus lah kalau gitu. By the way, mic-nya deketin dong, jangan jauh-jauh. Oh, iya. Iya, nanti. Ini dong. Iya. Oke. Sip. Oke. Nah, udah nih dikasih minum nih. Kita minum dulu, terus habis itu kita bahas yang major ya. Oh Yang wow. major. Wah. Tadi bahasan lu belum selesai. Iya. Kalau bersama lu. Iya. Buat gua kolaborasi itu juga menutupi kekurangan masing-masing. Iya, benar. Susah amat sih. Setujunya susah amat sih. Kurang ajar banget. Bener. Karena ini konsepnya fine art, lightingnya itu kan udah deket belum? Udah, jangan dipegang-pegang. Oh dulu. iya. Enggak, tadi gue geserin doang. Lightingnya itu kan lebih complicated. Gitu, dan skills lu itu bener-bener pas banget untuk masuk ke sini. Gitu. Terus you had all the equipment, all the studio juga. Iya, benar. Ya, kemudian sebenarnya kalau misalnya kita compare lu sama gue, lu lebih terbiasa bekerja in bigger team. Itu gue juga belajar dari lu. Iya, betul. Gitu loh. Kalau misalkan gue small team, kan gue nggak make upin baby. Benar. Gue style baby tapi gue kayak never put on their makeups. Iya. I was the stylist juga gitu. Jadi benar. gue nggak hire stylist buat si babynya. Gitu. Itulah kenapa dengan segala kekurangan lo yang punya, gue tetap mau kolaborasi. Iya, oke lah. Jadi itu kolaborasi gagal atau enggak tuh sebenarnya tuh? Hasil foto kita bagus gak sih? Lumayan sih kalau menurut gue. Oke sih, bagus. Gue sampai hari ini sih masih suka banget sih sama hasil fotonya. Berani gak kita naruh di sini? Nanti di komennya panjang lagi lah. Jangan lah ya. Iya, sempat kontroversial juga ya. Sempat kontroversi. Tapi banyak juga yang support, so thank you guys yang benar. yang support Ya udahlah, waktu itu. jangan ditambahin soalnya kita kan bawa nama Iya, orang iya, dan iya. yang lain-lainnya. Oke. Untuk yang mau lihat Bisa ke Iya, Instagram ya. bisa ke Instagram. Oke. Ya itu sih gue suka banget, gue seneng banget kolaborasi di lo. Cuman ada satu sisi kolaborasi yang sebenarnya kita tadi belum kita bahas sih. Salah satu terpenting yang bisa mensukseskan kerjasama atau kolaborasi adalah kita mesti singkirkan ego masing-masing. Itu yang sulit sebagai fotografer. Iya. Karena kita sebagai fotografer semuanya gede pala. Semuanya narsistik, semuanya egois. Iya, terutama mungkin hampir semua orang di industri kreatif Yes. punya idealisme, Yes. punya view yang ya pokoknya secara visual harusnya yang bagus tuh kayak gini. Yes, gitu. betul. Jadi dari situ gue juga belajar gimana caranya supaya menggabungkan visi lu sama visi gue. Iya. Awal-awalnya gue ngaku dosa nih. Awal-awalnya ya udah biarin aja. Itu gak sehat sebenarnya. Iya, nggak sehat, rese makanya Iya. capek gue. Gue emang agak rese di kolaborasi itu di mana Dari podcast jadi berantem. di mana ya pada saat itu gue ya udahlah daripada daripada berantem, ya udah biarinin aja, ikutin aja apa mau dia. Cuman di kolaborasi itu lama-lama gue capek sendiri karena gue tidak bisa nuangkan apa yang gue mau.
Terus lu lakukan hal yang sama kalau gue perhatiin. Apa? Biarin aja. Enggak, Enggak ya? enggak. Enggak ya? Nah, bukan. Yang lu lakukan itu terbalik. Apa? Yang lu lakukan itu terbalik malah. Pas di editing, pas di editing, Oh, gue mau cabut dulu. pas di editing itu, ya udahlah. Pada intinya adalah kita di dalam kolaborasi itu bukannya ibaratnya kita kolaborasi tank bener sukses everyone's happy gitu loh. Enggak juga, enggak seperti itu juga. Gua sama lu aja ada sedikit friction di dalam creative direction. Maupun di syutingnya, maupun di editingnya, maupun di planningnya, maupun di cara kerjanya. Tapi di situ kita willing untuk work the problem out. Bukan kompromi ya, Benar, beda. benar. Kompromi sama kita cari jalan keluar itu beda. Ya. Gimana caranya supaya kita willing untuk duduk, ngobrol, ya udah unek-uneknya kita keluarin, kita ngobrol kayak gitu. Abis itu next projectnya kita bisa ya lebih baik lagi kayak gitu. Jadi bukan berarti satu kolaborasi itu bisa langsung works gitu. Biarpun di depannya itu agak bukannya kolaborasi yang lancar-lancar banget, doesn't mean rusak gitu loh. Ya, Iya kan? ya. Nah, itu beda sama kolaborasi yang gagal menurut gue. Iya. Jadi kolaborasi itu gue setuju gak selalu bisa berjalan dengan smooth. Benar. Kadang ada frictions, benar. Kayak ya kita udah experience itu secara langsung ya. Yes. Tapi ya benar, gimana caranya menyelesaikan masalah itu dengan baik sehingga nanti next time-nya lu tuh tahu masing-masing tuh kelebihan kekurangannya tuh apa gitu loh. Gue kekurangan pengen ketawa terus. Sehingga next time-nya moga-moga kolaborasi bisa lebih baik lagi gitu. Dan kita kolaborasi bukan cuma sekali kan. I think we did Boleh geser dikit mic-nya? di sini Yes. Nah, oke. 3 kali ya kayaknya ya. 4 kayaknya. Kalau termasuk klien lebih sih. Oke. Lebih jauh lebih sih. Nah itu kita tuh sampai dapat klien gitu. Jadi betul. dan waktu itu kliennya happy banget sama results-nya. Iya. Itu kayak udah proven banget lah that the collaboration actually work. And Yes. we are still friends now, so ngaku ya. It's a long shot, but okay. Wow. Iya, Masih iya. berapa lama sih? Yeah, friend is a big word, but okay. Ya, oke. Gak usah respon deh. Ya udah. Ya itu benar. Ya, we're still collaborating, we're still working together, we're still annoying each other, and it works gitu loh. Nah, kita lanjut kepada topik yang mungkin agak yang sebenarnya yang kita mau bahas deh, gitu aja. Kolaborasi gagal, bahkan sampai separah apa sih, sampai ada kerugian finansial. Sebenarnya berat loh buat gue nyeritain ini. Iya. Iya oke. terus. Ya terus. Ini gue nggak tahu sih, ini ternyata ini topiknya buat podcast hari ini ya. Oh gitu. I came here knowing nothing. Anyway, iya kolaborasi yang gagal itu kadang nggak langsung kelihatan di awal. Iya. Gitu. Kadang sebenarnya mungkin lu kayak dibutakan oleh cinta gitu ya. Kayak misalkan lu ngefans sama seseorang sehingga kayak you were willing to give your best for your collaboration partner, tapi mutual benefitsnya ternyata gak ada. Mungkin di awalnya ada, tapi kemudian seiring berjalannya waktu kan udah apa sih namanya kayak taken for granted gitu apa yang lu kasih. Terus yang kedua mutual respectnya gak ada. Dan yang ketiga itu mungkin ya dari awal mungkin chemistry-nya atau frekuensi itu memang udah berbeda gitu. Tapi as working professionals yang udah bekerja sama partner ini selama dari tahun berapa ya? 2018 atau 2019. Jadi kayak udah berlangsung selama berapa tahun sih berarti? 5-6 tahun? Iya. Gitu. Lu gak pernah expect kalau sesuatu yang seburuk ini tuh bakal bisa terjadi. Kalau menurut gue enggak sih. Kalau menurut gue, kalau gue lihat ya, jelas banget sih. Cuman lunya yang memang itu salah satu mungkin idola lu kali ya. Pada saat itu kali ya. Pada saat itu. Ya. Ya. Itulah makanya gue bilang cinta itu buta. Nah, oke.
Nah, apa sih yang terjadi ketika lu kan, kita gak usah sebut nama lah ya. Kalau seandainya kita gak usah sebut brand, kita gak usah sebut nama-nama, cuman yang tahu ya tahu aja gitu kan. Ya, Ya gue yakin banyak yang tahu sih. ya pasti. Oke. Banyak yang nanyain gue tahu via DM. Padahal gue gak pernah ngomong apa-apa. Not a single word. Oke, sip. Ada sebabnya juga orang yang nanya lu. Karena kali ini dia tidak kerja sama lu. Gak Yang apa-apa. secara default itu, kalau dia datang ke Indonesia, itu dia kerja sama lu. Tiba-tiba dia kerja sama orang lain. Iya, sebenarnya it doesn't matter to me kalau misalkan kolaborasi itu akhirnya berubah format. Iya. Tapi yang bikin gue kecewa banget adalah kewajiban yang sebelumnya di kolaborasi itu tidak diselesaikan, gitu. Iya, betul. Kewajiban yang, nah itu yang gue, waktu itu padahal gue bercanda tuh. Iya. Ingat gak sih lu, gue ngomong Iya nih, tuh. gue hampir ngomong kasar nih. Padahal gue bercanda loh waktu itu pas kita planning dan yang lain-lain. Ini jangan sampai Iya sumpah. gue doang yang dapat duit nih. Iya, waktu itu kan lo tau kan gue struggling banget buat cari venue. Benar. Karena duit tuh nggak turun ya. Terus gue mau nangkalinnya pakai apa gitu Benar, kan? Karena benar. venue buat event gitu kan, ya mahal lah, pasti belasan atau puluhan Benar. juta. Benar. Gitu. Iya. Akhirnya gue harus mengarahkan ke venue yang kayak gue pasti tahu bakal aman-aman aja nih kalau gue book. Opsi terakhir lah ya, Gitu. studio Opsi gue. terakhir. Karena Studio ya gue jadi kalau opsi misalkan terakhir gue, lah ya. iya karena tuh sebenarnya gue ngurusin Iya venue. lagi. Soalnya sebenarnya gue ngurusin venue itu udah jauh-jauh hari sebelumnya, benar, tapi nggak pernah ada kayak oh ya udah kita di sini aja gitu. Kan maksud gue itu kan kolaborasi, bukan gue nge-host loh, Benar. beda case-nya gitu. Benar. Terus habis itu akhirnya ya udah bukan kita sih, gue menawarkan salah satu opsinya itu adalah di studio lu, dan itu approve. Itu pun last minute banget gak sih, kayak 1 week before atau apa gitu. Yes. Ya jadi banyak banget yang bikin gue deg-degan gitu sebenarnya. Terus gue juga bantuin beberapa students buat registrasi with Yeah. my personal card Iya. gitu. Jadi gue banyak hal-hal yang sebenarnya gue kayak udah support dan bantuin banget. Biarpun sebenarnya gue bukan di posisi hosting Iya. ketika itu. Apalagi waktu gue host ya kayak, ya lu gila, gue nganterin ke airport jam 3 pagi juga 4 pagi juga gue jabanin. Bentar, biar clear nih. Hosting itu apa? Kayak hosting itu ngapain aja? Hosting itu apa sih? Oke, hosting itu kan jadi tuan rumah. Iya. Terus lu akan apa ya? Kayak lu yang mengarrange eventnya, membantu mensukseskan event itu. IO-nya lah ya. IO-nya Oke. dalam tanda kutip gitu. Terus jadi ya sebagai host lu akan arrange things gitu loh. Termasuk marketing, venue atau gimana? Kalau gue waktu itu iya termasuk. Jadi venue, marketing, ngurusin model, terus makan kalau ada. Sampai waktu itu extra things gue juga yang nggak diminta tuh juga gue lakuin. Iya, Kayak benar. antar, jemput dan Taksi sebagainya. ya. Jadi taksi ya. Iya. Terus ya sebenarnya berjalannya itu ya gue udah treat dia ya sebagai friends aja yang datang dari jauh gitu Iya, loh. iya. Kayak Gue paham. gue Nah, bakal ajak makan dan lain-lain gitu loh. lanjut ke topik yang tadi nih, gitu. Ke topik yang tadi. Iya, lu pada saat itu posisinya itu kolaborasi. Dan setahu gue hafal banget karena itu lu lakukan itu di studio gue. Makanya gue tahu nih, gitu Iya. semuanya. Dan lu pada saat itu adalah seseorang narasumber di dalam workshop atau event itu kan? Iya. Iya. Oke. Nah, tapi gue sampai nyeletuk ke lu. Lu kok jadinya kayak host sih? Ingat gak? Iya mungkin itu kind of expected kali ya. Dan itu gue juga bikin kaget. Mungkin karena selama ini gue nge-host, jadi gue diharapkan buat nge-host gitu loh. Iya, itu sih mungkin Terus ya. I don't mind helping juga sebenarnya. Iya. Biarpun sebenarnya gak tahu sih, gak tahu deh, gue bingung nge-describe-nya gimana, soalnya kayak banyak banget hal-hal yang bikin terkejut gitu. Ya betul. Ya pada intinya itu pada saat itu berlangsungan juga ya banyak lah yang menurut gue agak aneh. Buat gue ya. Iya, Agak buat aneh gue di juga sana. sih gitu. Nah oke. Boleh gak cerita yang kewajiban yang belum diselesaikan atau gimana? Kewajiban. Ini gue sebenarnya udah setahun lebih gue nggak pernah ngomongin ke publik
at all sama Ah, sekali. Sebenarnya kan gue bisa-bisa aja ya. benar. Bisa aja kita berkoar di Iya, medsos. tapi again, sebenarnya gue udah ngobrol ini ke beberapa orang gitu, dan Mm, ada yang encourage gue buat kayak spill aja gitu ke Iya. public. Ada yang encourage gue buat approach orangnya, which I have done so many times, mm, respectfully. mm. Terus ada juga yang bilang ke gue kayak, ya udah lu ngapain lah nge-spill kayak di Instagram Bambini yang udah lu bangun bertahun-tahun gitu, karena itu kan negatif nih ceritanya gitu. Terus yang kedua itu yang keempat nih, ini pemahaman Indo banget ya. Temen gue bilang kayak gini, udahlah rezeki lu nggak bakal kemana gitu. Iya. Lu percaya nggak percaya sih, cuman gue percaya juga. Mm-mm. Lu nggak percaya ya? Gue enggak, gue Percaya lagi, nggak gue sih? lagi dengerin, gue lagi mikir aja, gue lagi nyimak aja. Gue juga sebenarnya gue bukan orang yang religius banget, tapi I still believe itu tuh masih ada, itu ada gitu, bukan Iya. masih ada. Jadi ketika gue udah let go ini, kayak udahlah gue bakal stop nagih, gue bakal stop nanya, gue bakal stop minta, gue ngerasa kayaknya tuh hal-hal lain tuh jadi lebih dilancarin aja gitu. Berarti boleh gak kita asumsi bahwa itu alasannya dia tidak kerja sama lu lagi di event ini? Salah satu alasan besarnya mungkin. Gue nggak tahu kalau itu. Gue benar-benar no idea sih. Kayak yang pasti beberapa kali follow up terakhir, gue udah lost contact. Jadi gue pikir ya udah Oke. gitu loh. Sekarang bodohnya gue ketika itu adalah ini kesalahan yang harus semua orang avoid. Hmm. Satu, jangan percaya sama seseorang. Iya. Biarpun lu udah berpartnership tuh lama, Iya. jangan percaya gitu aja, apalagi kalau misalkan itu berhubungan sama financial. Hmm. Ya kan, katanya kan kalau misalkan sama family juga lu bisa disputes gara-gara uang Benar. gitu. Apalagi sama orang yang nggak ada hubungan apa-apa sama lu. Ternyata I was very trusting. Iya. Kontrak itu penting ya. Kontrak itu kerja penting. itu penting ya. Kontrak kerja itu penting. Nah, tapi kan gue nggak pernah kepikiran bisa sampai separah itu Iya. gitu loh. Jadi gue spill aja lah ya. I was promised a sum of payment buat bekerja di event itu. Terus sampai hari H itu nggak ada sama sekali tuh advance atau apa gitu. Dan itu satu, jangan pernah enter itu tanpa kontrak. Yang kedua, jangan nggak enakan. Bener. Itu kan orang Indo banget Itu ya. yang Indo banget. Itu gue tuh karakternya kayak gitu banget. Gue nggak enakan. Tapi sekarang nggak sih. Gak mau lagi. Ajar. Iya, jadi just make it clear dari pertama. Mendingan lu bahas dengan baik gitu, kayak kapan lu akan dibayar. Terus minta advance kalau bisa. Ya gue sebenarnya waktu itu pikir-pikir ya gue bodoh banget sih. Padahal sebenarnya kalau gue maintain bisnis gue itu rapih banget. Bener. Gitu. Lu salah satu yang memang rada annoyingly rapih sih. Asli kadang-kadang gue tuh Iya, makanya kayak gitu buat gue. Karena biarpun bisnis ini small business, ya gue mungkin banyak belajar dulu di corporate life ya. Jadi gue cukup obses. Ntar deh kita bahas. Nah terus ya kalau misalkan gue mau beberin bukti chatnya, bukti emailnya, ada semua. Benar. Promises dia, terus alasan-alasan dia kenapa. Setahun loh. Mungkin gak sih lu beberin Apa? one day? Maybe ya. Iya, Wow. gue masih ada kan. I still keep the chats, I still keep the emails. Kabarinnya sebelumnya gue everything. mau panasin popcorn. Iya, tapi lagi-lagi kan gimana ya? Gue tuh mikirin bisnis gue buat long term ya, dan personal branding gue. Betul. Karena bukan cuma efek gue doang nanti, tapi efek tim gue juga. Bener. Terus kalau misalkan sampai efek bisnis gue, itu kan berarti akan efek family gue juga. Bener, gitu loh. percuma sih. Kadang-kadang ya kita mesti lihat juga ya. Jadi jangan gara-gara emosi. Terus kenapa sih? Gak apa-apa. Jangan gara-gara emosi saat lu post something yang ternyata tuh bikin jelek ke bisnis lu gitu. Gue bisa ngomong kayak gini sini karena ini bukan platform bisnis gue. Platform gue gak apa-apa. Diajar. Yeah. Tapi emang gitu sih. Tapi emang ini lesson dari sini adalah gue selalu di podcast ini adalah gue pengennya ada lesson untuk orang-orang.
Ada lesson-lesson untuk orang. Gue ngobrol sama si Yohanes minggu kemarin, yaitu lu bikin video, gimana caranya lu bikin video itu ketika formulanya adalah 0 tambah 1 = 1. Kenapa seperti itu? Gue jelasin ya mungkin. Jadi sebelum orang nonton video lu, dia belum dapat value atau entertainment. 2 macam video sih yang gue perhatiin. 3 sebenarnya, tapi ketiga ya kita gak usah bikin lah. 1 entertainment, 1 educational, ketiga ketiga kontroversi. Oh Iya kan? iya. Oke. Kadang-kadang kontroversi ini juga bisa masuk ke entertainment juga, ya kan? Ngelawak gitu. Ya kan. Nah, oke. Ketika lu bikin video, lu pastikan gimana caranya orang itu setelah nonton video itu ada +1, di mana itu value atau entertainment value atau educational value. Yeah. Benar kan? Nah, makanya kenapa gua nanya lu mengenai ini, karena gua pengen orang itu tahu seberapa penting kontrak kerja itu kontrak kerja. Iya, dan ini the only reason gue willing to share about this experience gitu. Pada intinya sih kayak gini. Biarpun itu saudara, orang tua, atau siapa-siapapun, kalau seandainya dia tidak mau tanda tangan kontrak kerja, itu red flag banget gak sih? Red flag banget. Gitu. Red flag. Itu simple loh. Karena kontrak itu kan sebenarnya kalau misalkan emang dua-duanya itu intentionnya itu bagus, it's just a piece of paper. Iya benar. Gitu. Benar. Tapi kalau misalkan intentionnya udah jelek, nah. Udah agak masalah gitu loh. Iya. Kontrak kerja, jadi ya pembagiannya mesti jelas dan yang lain-lainnya gitu loh. Iya kan. Ya itu sih yang dipentingkan itu kontrak kerja. Kontrak kerja itu seperti apa? Zaman sekarang udah ada ChatGPT. Bisa dibikin dari sana. Gue kemarin kontrak kerja gue negotiate-nya aja itu sampai pakai ChatGPT. Serius. Kayak ada personal assistant ya. Bener gitu loh. Iya kan. Jadi ya zaman sekarang tuh udah gak ada alasan lah. Iya. Gitu. Bener-bener. Bahkan ChatGPT itu gratis kok untuk dipakai. Ada mode yang bayar, ada mode yang bayarnya mahal, murah, atau gratis. Itu ya menurut gue tetap masih bisa dipakai. Gitu loh. Untuk negotiate kontrak dan ya baca kontrak. Gitu. Bukan hanya untuk bikin kontrak doang ya, tapi baca kontrak. Ini kontraknya akan bermasalah sih. Iya. Gitu. Iya kan. Nah, itu yang bisa kita manfaatkan gitu loh. Jadi bukan hanya AI bikin gambar, wah, mirip orang ya, ini generated, bukan hanya itu juga teknologinya. Kita bisa rangkul teknologi itu untuk menutupi kekurangan kita di mungkin kalau gue sendiri itu education gue itu bukan di contractual law. Misalnya kayak gitu. Memang benar ChatGPT itu bukan lawyer. Akan tetapi dia bisa membaca dan mengeluarkan logika tuh di dalam kontrak itu, ini masuk akal atau tidak gitu, ya kan. Mungkin gue agak pengen bikin konten sih satu ngoceh-ngoceh mengenai pricing fotografer. Iya, gue akan membeberkan mungkin gue pricingnya gimana dan ya silakan ya kenapa gue berani seperti itu karena udah gue jalankan dan sukses gitu loh. Oke. Pada intinya adalah lesson dari lu mungkin adalah mau siapapun itu pastikan kontraknya itu benar dan jelas gitu. Dan kalau bisa sih ya advance payment harus ada sih. Maksudnya advance payment? Misalkan lu misalnya apa ya? Misalkan 1 juta nih gitu. Enggak sih, kontrak sih bener. Kontrak ya? Iya. Sebenarnya kalau bisa ada advance payment-nya karena minimal lu save DP ya gitu. Cuma kalau misalnya kerja itu kan beda-beda kan, rules ya company itu kan beda-beda gitu. Tapi ini kan bukan company, jadi sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Oh ya, buat close the story. Jadi dari 100% payment itu so far gue cuman terima 25%. 25%. Oke. Ya, dan itu pun kayak follow up selama setahun dan berulang-ulang. Gitu. Sekarang gue kayak udahlah, gue mau fokus ke banyak hal lain, professionally and personally, I'm letting that thing go. Ya mungkin one day kalau gue lagi iseng, gue spill abis bisa. Tapi for now, waktu gue rasa terlalu berharga buat itu. Gitu. Oke, interesting ya. Oke. Wah. Lanjut nih. Oke, udah ya kita bahas terjawab masalah ya yang DM. Terjawab ya. Iya. Oke, kolaborasi kita udah nih, ya kan. Kita sedikit mungkin business building tips deh buat orang gitu loh. Ini juga yang gue
banyak belajar dari lu dan yang lain-lainnya. Di antaranya lah business building di dalam tuh kayak gitu. Lu bisa gak sih kasih tips untuk orang-orang yang baru mau step into freelancing? Lu kan termasuk freelancer juga kan, Mm-mm. gitu. Freelancing, lu tuh udah punya bisnis yang mungkin, gue boleh sebut angka gak sih? Boleh, tapi belum tentu Boleh. bener kan? Ya belum tentu benar. Tapi lu tuh udah business building terkadang 9 digit 9 di dalam digit. sebulan. Oh, 9 digit Indo ya? Indo, Iya. 9 digit Indo per bulan. Oke. Itu kan bukan hanya apa tuh direct business di mana lu freelancing, di mana lu di hire foto dan dibayar doang gitu loh, bukan hanya seperti itu doang. Bisa gak sih lu kasih tips and advice buat orang untuk alternative revenue? Alternative revenue. Iya. Dimana karena gini, freelancing itu kita terbatas, ada satu faktor yang akan membatasi kita. Waktu. Mm-mm. Mm-mm. 24 jam. Mm-mm. Gitu loh. Kita itu sebagai freelancer, kita di dalam satu hari itu realistically speaking cuman ada 9 jam lah. Oke. Atau 12 jam. Gitu Ya. loh. Dan itu tidak bisa ditambahkan. Mm-mm. Mm-mm. Lu gimana sih cari alternative revenue stream untuk menambah gitu loh revenue lu? Oke. By the way nanti gue mau share tentang gimana cara start. Ingetin ya. Boleh. Ya. Cara gimana? Cara start. Start Oke. this small business gitu. Alternative revenue. Jadi core business itu tetap motret klien. Yes. Selalu pasti goyang. Selalu itu harus jadi core bisnisnya. Gitu. Dari situ mungkin bisa bercabang-cabang ke yang lain. Salah satunya yang gue lakukan itu workshops. Workshops. Nah, workshop itu sebenarnya bukan hal yang dari awal tuh gue targetin. Karena dulu itu waktu gue nyemplung ke fotografi ya gue simply gue pengen motret gitu. Dan kalau misalkan emang menghasilkan ya bagus gitu kan. Terus waktu pertama kali gue nyemplung ke workshop itu karena ada yang request. Request pertama gue cuekin gitu. Sampai akhirnya di follow up sama my first student namanya Novinka di Surabaya. Akhirnya ya udahlah gue gas deh workshops gitu. Ternyata seru, gue suka, menyenangkan banget gitu. Bukan cuman cuannya doang ya, tapi juga dari sharingnya, terus ketemu orang-orang yang koordinasinya, basically itu bikin event. Salah satu passion gue selain motor tuh mungkin kayak host in event sih. Gue suka bikin event gitu. Terus workshop itu bisa berbagai bentuk. Ada yang in person, kayak yang masterclass. Ada yang online juga. Oke. Kayak yang I did di salah satu contoh yang kelihatan banget itu waktu di pandemic. Terus banyaklah kita ada online yang lain juga kayak editing dan lain-lain. Terus kemarin kolaborasi sama Babe Darwis itu workshopnya juga hybrid, online sama offline. Editing juga pernah online sama offline. Terus next nanti sama Joel juga yang apa namanya bucket post. Itu juga nanti hybrid online sama offline. Nah, itu salah satu alternative revenue yang bisa dijalankan nantinya setelah kita udah punya certain experience. Oke. Gitu. Tapi kita nggak bisa melupakan core business ini gitu. Kenapa lu nggak fokus ngajar aja? Kan kalau misalkan secara cost, secara timing itu jauh lebih menguntungkan sebenarnya. Iya betul. Gitu. Karena core business lu adalah motret. You have to practice what you preach, what you teach. Gitu. Kalau misalkan lu nggak practice motret, ilmu yang lu share ke students itu nggak akan updated. Gitu. Jadi setiap kali gue habis ngajar nih selesai, terus gue motret lagi, gue akan berusaha cari cara jelasin yang lebih gampang. Terus kayak teknik apa yang bisa gue kenalin lagi yang baru, atau mungkin cara styling yang baru dan sebagainya lah. Pokoknya selalu harus ada improvement gitu. Oke, itu workshop ya. Terus yang kedua itu lu bisa berjualan hal-hal yang berhubungan sama freelance lo. In my case itu newborn props. Gue mulai dari hal yang simple aja, backdrop doang. Doang tuh. Dulu gue gak pengen jualan props sebenarnya gitu. Terus as the workshop grows, kan banyak yang pengen cari props juga kan. Dan propsnya tuh pengennya tuh yang sudah dipakai dan proven bisa dipakai buat betul. newborn. Yang lu pakai sendiri lah ya. Yang gue pakai sendiri. Jadi semua props gue itu memang yang gue pakai, yang gue jual. Kalau misalkan
gue rasa ini nggak bagus, nggak mungkin gue jual ke students. Karena ntar gue juga pusing kan ngajarinnya gimana cara pakainya. Gitu. 3 hal itu sih. Terus kalau misalkan kayak passive income, gue lagi pengen building YouTube. Ya, Terus online courses pasti. ya, oke. Nah, how to start? Lu tadi mau Harus jelasin. Iya, gue pengen banget share gimana caranya mulai. Karena mungkin kan banyak yang baru kenal gue sekarang. Di saat kayak gue bilang gue pakai Profoto lah, terus gue pakai Hasselblad lah gitu. Iya, enak ya, udah pakainya Iya, jadi alat-alatnya kayak gitu. mungkin kayak yang kalau nggak ikutin dari awal, kiranya gue kayak, oh lu privilege ya gitu, dibeliin bokap lu ya, bokap gue udah nggak ada, woy, gitu. Gak gitu, boy. Gelap banget tiba-tiba nih podcast. Iya. Nah, tapi ya sebenarnya tuh hal yang kayak sedih juga sih, karena bokap gue nggak bisa lihat gue apa yang Iya, udah gue iya. jadi sekarang gitu. He's watching. Iya. Iya, jadi first tips itu of course persaingan sekarang beda gitu, tapi selalu gue bilang sama, start with what you have now Yes. gitu. Terus start small, tapi lo harus think big gitu. Misalkan dulu itu gue nggak punya lighting equipment sama sekali, zero. Gue nggak punya newborn prop sama sekali, zero, gak ada. Yang gue punya itu cuman second hand camera, APS-C entry level. Iya. I think it was kit lens, tapi akhirnya gue bisa beli 35 mm nya Oke. Fuji waktu itu gitu. Jadi gue mulai itu motret kayak gitu, keliling dari satu rumah ke rumah yang lain. Waktu itu belum ada Lydia juga, Lydia masih kuliah kan. Jadi gue kayak mencolok aja sendiri. Iya. GPS masih berantakan, terus gue nyasar terus. Jadi tuh maksud gue start tuh nggak selalu indah dan memang susah, nggak gampang gitu loh. Apalagi kalau mau build satu brand baru. Dan Instagram kalau lu mau dari zero kan susah. Lu pernah ngerasain gak sih? Pernah lah. Buat Instagram dari bener-bener nol gitu loh. Semuanya start dari nol kan. Instagram bikin akun baru follower emang 1.000, 2.000. Ada tahu yang nggak dari nol. Oh ya udah, Ya, iya sih. itu kita Iya bahas sih. di Kita social bahas media. nanti lah next Ya. time lah. Jadi dari situ harus mulai ngebudgetin. Begitu, pasti build portfolio dulu. Iya. Jadi kalau misalkan build portfolio itu antara bisa model call atau kolaborasi sama, kalau di portrait mungkin bisa kayak models, stylist, makeup artist itu suka ada yang mau kolaborasi bareng kan. Safrina pasti build portfolio gitu. Terus banyak resources yang available for free sekarang. Yes. Jadi nggak ada alasan sih nggak belajar. Iya. Gitu. Emang bagusnya kalau datang ke workshop gue sih. Habis itu apa lagi ya? Jadi dari situ harus disiplin. Kan waktu awal-awal kan mungkin pricing kita belum bisa spektakuler, belum bisa apa yang kita harapkan gitu kan. Dan dari situ lo harus disiplin membudget berapa dari porsi itu yang akan lo reinvest ke bisnis lo. Betul. Misalkan lo dibayar 2 juta nih, ya harus disiplin. Misalkan kayak 500.000 atau 1 juta itu mau dipakai lagi buat belanja props atau mau upgrade gear. Iya. Gitu. Reinvest ke bisnisnya sendiri ya. Iya. Oke. Gitu. Ya. Oke, mungkin lastly kalau seandainya Udah mau lastly mulai, ya? kalau seandainya mau mulai, ini kan kita dijual kamera nih. Lo ada rekomendasi kamera apa sama lensa apa gak sih yang bisa dibeli di sini? Mungkin apakah jual kamera mau bikin bundling nanti buat starter kitnya, buat newborn fotografi Bisa. atau apa? Siapa tahu lah ya, itu ntar lah ya gitu loh. Lo rekomendasi apa? Orang misalnya gue mau mulai nih, iya kan? Gue beli apa sih? Gitu. Oke. Sebenarnya balik ke budget masing-masing ya. Ya. Cuman yang mungkin tengah-tengahnya itu gue rekomen kalau bisa langsung aja ke kamera full frame. Oh, gue kira lu langsung gue bakal beli Hasselblad ini. Oke. Yang kamera full frame. Kalau bisa, karena apa yang gue alamin itu gue upgrade itu akhir-akhirnya tuh gue keluar lebih banyak uang daripada beli langsung. Kalau bisa. Full frame-nya apa kira-kira yang the basic itu the minimum camera that you can get gitu. Full frame ya? Gue lama pakai Sony A7 III. A7 III. A7 III. Itu masih oke sih. Sekarang sih harganya mungkin udah oke banget ya second hand ya. Betul. Affordable banget. Lensa? Lensa
Kalau bisa 50 mm Sony GM. Wah, Tapi kalau oke. misalkan enggak, Gile, mahal. tapi enggak, gue nggak punya lensa itu. I started with 55 mm Iya. yang f1.8 yang sis. Fun fact, 2 kamera itu juga pakai lensa Oh, itu. ya. Iya. Ya itu lensa bagus, affordable. Menurut gue bagus banget sih lensa itu. Iya bagus banget. Oke, lighting, Profoto enggak ya? Pengennya sih gitu. Ya oke. Untuk lighting apa nih? Lighting tengah-tengahnya mungkin I would recommend Godox flashlight AD400 Pro. Sebenarnya gue selalu sebutin 3. Lu mau 200, 400 atau 600 gitu. Kayak 200 works juga. Tapi kalau misalkan lu mau sekalian kayak foto family dan lain-lain, go for 400 atau 600 Pro. Iya. Gitu. Terus kalau misalkan kamera nggak mau full frame dulu, APS-C 6400 itu bagus. Tapi lensanya di 35 kali ya, jangan di 50 ya. Betul, lensanya 35. Iya, soalnya crop factornya kali 1,5 kan. Benar, gitu. benar lensanya 35. Oke, March, thank you for your time. Ternyata kita mungkin bisa bikin episode 2 nih podcast nih. Iya harus Gitu. sih. Gue sebenarnya masih pengen share about growing social media. Iya. Apalagi Tapi ya, banyak sih. gua ngeditnya capek nanti. Jujur aja. Ya. Oke, March, thank you Okay. for your time. My pleasure. Iya, nanti kita kemungkinan akan bikin episode kedua gitu loh untuk podcast ini. Ya, thanks for coming. You're most welcome. Ya, Thank you. bye.